Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Gimana bro kabarnya bro? Udah liburan panjang, udah lebaran, pastinya udah pada refresh untuk cari rezeki lagi. Dan kali ini kita juga mau kasih informasi seputar rakit PC lagi di harga affordable under 10 juta. Karena PC yang kita build ini bro, dia menggunakan jenis prosesor terbaru dari Kubushi Merah, yaitu AMD seri 8000 series, yang memang produk ini baru aja rilis di pasaran di awal tahun 2024 ini. Cuman problemnya ini kan dia punya beberapa varian. Sebenarnya tipe ini dia punya 4 buah varian bro, mulai Ryzen 3 8300G, ada Ryzen 5 8500G, 8600G sama 8700G. Sebenarnya secara lini prosesnya lengkap, cuman kalau yang saya temukan dari vendor-vendor juga saya jualan itu cuman Ryzen 5-nya ada 2 sama Ryzen 7-nya. Untuk Ryzen 3-nya ini masih belum ada di pasaran. Dan yang jelas misalkan dari ketiga buah produk yang udah ada di pasaran tadi, misalkan kita mau build yang paling relevan yang mana? Nah, ini tolak ukurnya adalah tergantung budget dan kebutuhan masing-masing. Kemudian untuk fitur unggulan dari prosesor ini bro, dia itu punya eGPU bawaan prosesor serta ada teknologi AMD Ryzen AI yang nantinya akan membuat kebutuhan teman-teman itu semakin cepat kalau kalian menggunakan software yang berbasis AI. Misalkan yang online ataupun offline ini akan lebih cepat. Terus dari bawaan eGPU itu dia juga bisa kita gunakan untuk bermain gaming AAA dengan resolusi di angka 1080p. Jadi otomatis ini akan menghemat budget kalian tanpa harus beli VGA card tambahan. Pokoknya sih di situ bro. Kemudian kita setelah menentukan komponen utama itu prosesor, kita baru ke komponen yang lain. Dan contohnya dari PC yang kita build ini, kita kan pakai prosesor seri 8500G yang dilanjutkan sama motherboard punyanya Asus Prime B650MK yang tentunya soketnya M5. Dan untuk motherboard ini bro, dia RAM-nya itu pakai DDR5. Satu faktor yang perlu kalian ketahui bro, untuk RAM di sini kalian wajib menggunakan minimal 16 GB karena eGPU ini ditentukan oleh RAM yang kalian gunakan. Kalau pakai 8 kurang maksimal, kalau semakin tinggi ini semakin bagus. Kemudian untuk penyimpanannya kita pakai standar kapasitas 512 GB, tentunya pakai NVMe supaya speednya kencang. Dan untuk casingnya kita pakai punyanya Phenom RX Ura. Enaknya, selain harganya ini terjangkau, Phenom RX ini juga punya 2 fan casing RGB bawaan. Jadi kalau kalian merasa ini tampilannya kurang kece atau airflow-nya kurang bagus, tinggal kita tambahkan 3 buah fan tambahan di bagian atas ini bro. Nah, untuk fan tambahan casingnya kita pakai punya Secotep HQ12 yang tampilannya cakep, RPM yang tinggi dan harganya affordable. Lalu untuk fan prosesornya ini juga wajib untuk kalian gunakan dari pihak ketiga. Jadi jangan pakai bawaan prosesor ini bro, karena suhunya kurang maksimal. Nah, setelah kita kasih fan prosesornya ini, kita juga harus menentukan power supply-nya supaya jangka panjangnya bagus. Kalian pakai yang minimal 500 watt. Nah, kita di sini pakai PF500 yang 80 plus supaya ini bisa tahan hingga 5 tahun ke depan. Setelah itu, nah ini tinggal kita install, terus kita tes benchmarknya sama kalian. Tapi sebelum itu semua bro, yang perlu kalian tahu adalah untuk motherboard punyanya Asus Prime B650MK ini harus kalian update BIOS dulu supaya bisa membaca prosesor 8000 series. Nah, kalau kalian tidak ada upgrade dulu, ya ini nantinya nggak tampil bro. Jadi akan terjadi, oh ini nggak nyala. Jadi yang problem itu apa ya? Problemnya adalah karena belum kalian update BIOS-nya. Dan cara update BIOS-nya itu cukup mudah. Cuman kalian butuh alat tambahan yaitu prosesor seri 7500F untuk bisa memasukkan BIOS ke dalam motherboard ini. Dan setelah itu kalian lakukan, ini langsung bisa support untuk dikembali lagi pakai 8000 seri seperti ini. Jadi intinya gini bro, ini kalau kita simpulannya mulai awal sampai akhir ngomongin soal rakit PC yang menggunakan prosesor AMD seri 8000 series, ini secara angka untuk rakit PC di harga 8 juta ini cukup affordable bro. Tapi mungkin buat kaum mendang-mending yang berpendapat bahwa ya 8 juta mending kita pakai
rakit PC yang ada VGA card-nya aja bang, karena itu performanya lebih maksimal. Ya itu sah-sah aja bro. Cuman konsekuensinya kalau kita 8 jutaan terus pakai VGA card, ya otomatis nggak mungkin bisa pakai prosesor seri baru, entah Intel ataupun AMD. Itu saya garansi, karena teman-teman akan menyesuaikan. Oh mungkin kalau pakai seri AMD ya pakai Ryzen 5 seri 5600K, kemudian motherboard juga RAM-nya yang pakai DDR4, serta komponen motherboardnya juga bukan pakai yang bagus seperti ini, jadi akan menyusutkan komponen yang lain. Dan efek sampingnya, misalkan di 2 tahun atau 3 tahun ke depan kalau pengen upgrade, nah untuk ketersediaan komponen itu biasanya lebih sedikit dibandingkan versi terbaru kayak gini. Pokoknya sih di situ bro ada kelebihan, ya di sana sih ada kekurangannya masing-masing. Ya udah, mungkin cukup, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat dan juga menginspirasi buat teman-teman yang mau build PC di harga 8 jutaan kayak gini. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat.